Al-Quran memberikan beberapa perumpamaan tentang pasangan suami istri. Misalnya ada yang begini, yang pertama, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istrimu adalah pakaian. Nih, pakaian. Libas itu artinya pakaian. Istrimu pakaian bagimu, kamu juga pakaian bagi istrimu. Apa gunanya pakaian? Ini sekarang kita semua pakai pakaian nih, pakai baju. Gunanya baju apa? Nutupin aurat, cakep. Apalagi? Menjaga supaya nggak kedinginan. Ada terpaan angin, dia bisa nggak kedinginan. Atau menjaga juga dari terik matahari yang langsung ke tubuh dengan baju, jadi terjaga. Ada lagi, ya menutupi apa tadi, kekurangan ya, aurat atau kekurangan dalam tubuh kita. Jadi kalau ada kekurangan ditutup pakai baju, nggak kelihatan. Al-Quran bilang kamu harus jadi pakaian bagi istrimu, istrimu juga jadi pakaian bagimu. Artinya kalau ada kekurangan tutupin, bukan diumbar. Nih yang para suami bininya ada kekurangan, nggak boleh diumbar-umbar. Istri juga begitu, lakinya ada kekurangan, nggak boleh diumbar, nggak boleh diumbar. Justru tugasnya adalah libas, menutupi kekurangan tersebut, sambil nanti ada at-takamul, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Itu tugas pakaian. Pakaian seperti itu. Ada lagi Al-Quran menyebutkan misalnya suami sama istri itu bagaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan pasanganmu dari diri kamu sendiri. Jadi pasangan kita itu adalah bagian dari diri kita. Biasa kita suka dengar katanya apa? Siti Hawa adalah tulang rusuk dari Nabi Adam. Jadi bagian dari Nabi Adam. Istri kita bagian dari kita. Sehingga in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada dia, sama aja kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jahat sama pasangan kita, sebenarnya kita jahat sama diri kita sendiri. Sebab dia itu bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita. Juz'un la yatajazza. Dia bagian yang nggak bisa terpisahkan, karena dia satu kesatuan, disatukan oleh Allah. Dengan nama Allah, sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, bahkan ibadah. Yang terlarang tuh ya menjadi boleh, bahkan dianjurkan dengan nama Allah. Jadi satu kesatuan. Tadinya nggak boleh, cuman dengan nama Allah yang tadinya dua jadi satu. Begitu. Makanya Al-Quran bilang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Ma'ruf itu yang baik-baik. Ketika Habib Ali Al-Habsyi mau menyimpulkan tentang akhlak Rasulullah, di akhir fasal maulid sebelum doa beliau mengatakan kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi tidak pernah berucap atau berbuat sesuatu kecuali ma'ruf, baik. Artinya apa? Nabi mau ngomong sama bininya, katakan bininya bikin satu kekeliruan, caranya ma'ruf, baik caranya Nabi. Kata-katanya indah, sopan, dan penuh kasih sayang. Kata-katanya manggilnya apa biasanya? Ya Humaira, misalnya begitu. Wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah nggak dibilang begitu sama lakinya? Kagak. Nggak pernah. Ini pecinya. Nabi begitu. Mau negor aja tuh senyuman. Senyuman tuh nampak jelas dari wajahnya. Dan kata-katanya indah. Jangan begini ya, itu nggak baik. Nggak pantas seorang wanita yang mulia seperti kamu melakukan hal yang tidak baik. Jangan, kan enak kalau ditegur begitu. Bini ditegur begitu mau. Yang paling banyak bikin keluarga itu hancur adalah kata-kata yang nggak bisa dijaga.
Makanya kalau mau bicara pikirin dulu. Kalau mau bicara, Nabi bilang man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak diam aja. Ini ramanya saya mau ngomong jorok nih, diam aja dah. Begitu. Jangan dikeluarin. Sebab kalau kita udah keluarin, kita bakal terikat sama omongan kita. Kita ngomong sama bini kita, marah-marahin dia. Emang dasar lo, nggak tahu diri, begitu segala macam. Gue nggak ini loh, gue nggak ini segala macam. Akhirnya membuat dia sakit hati, dia pulang misalnya ke rumah keluarganya. Lah kita coba kita nggak ngomong, nggak kejadian tuh. Karena udah ngomong, udah bingung deh, sakit hati dia. Dan kita nggak bisa balikin lagi tuh omongan. Makanya katanya al-kalamu fi withaqik. Omonganmu ada pada genggamanmu. Ini saya mau ngomong bisa, saya mau diam juga bisa. Saya yang ngatur. Tapi kalau udah saya keluarin omongan saya, maka saya yang berada dalam genggaman omongan saya tersebut. Diikat saya sama omongan saya. Gitu. Karena udah emosi, jatuh omongan, talak misalnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i jatuh tuh. Hati-hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu jatuh talak. Gara-gara emosi. Makanya kalau lagi emosi lebih baik keluar rumah, ya. Lebih baik begitu dah, lebih baik kita keluar rumah. Lebih baik kita tidur misalnya. Jangan keluar kata-kata yang enggak baik.